Halo Sobat Mari Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah majalah digital dengan menggunakan yang namanya Microsoft Sway. Nah, apa sih sebenarnya Microsoft Sway ini? Jadi Sway ini sebenarnya adalah bagian dari Office 365 atau juga sekarang kita kenal dengan Microsoft 365, yang mana dengan Sway ini kita dapat untuk membuat sebuah digital storytelling dengan sangat mudah sekali. Kita hanya perlu untuk menyusun kontennya dan nanti desainnya akan dibuatkan oleh Sway dengan sangat interaktif sekali, dan ini akan mempermudah kita dalam melakukan yang namanya digital storytelling. Nah, bagaimana cara untuk membuat majalah digital dengan menggunakan Sway ini? Mari kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Baik, pertama kita buka terlebih dahulu Sway-nya, kita klik Sway di sini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa hal yang dapat kita gunakan. Pertama ada New Blank Sway, yang kedua ada Start from Document, dan yang terakhir ada More Templates. Nah, di sini ada beberapa template yang dapat kita gunakan. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan membuat majalah digitalnya ini, atau kita juga bisa sebut sebagai bulletin, dengan menggunakan New Blank Sway. Kita klik di sini New Blank Sway. Maka kita akan masuk ke tampilan Sway. Nah, pada tampilan Sway ini ada dua hal penting yang harus kita pahami, bahwasanya di dalam Sway ini ada tempat kita untuk menyusun storyline dan ada tempat untuk mendesain dari storyline yang ada. Nah, pertama kita harus menyusun storyline-nya terlebih dahulu. Kita harus susun dulu alur ceritanya bagaimana. Nah, di sini saya akan membuat contohnya. Oke. Selanjutnya setelah kita berhasil untuk menambahkan judul dari majalah yang akan kita buat nanti, di sini saya buat aja PUPR ya. Contohnya seperti ini. Nah, setelah itu saya klik background dan setelah itu nanti saya akan cari gambarnya. Bisa diklik di sini gambarnya, atau mau dicari gambar yang sudah ada di penyimpanan internal kita, contohnya di desktop ataupun di laptop kita klik di suggested ini dan kita klik my device. Contoh di sini saya akan menggunakan gambar yang sudah saya dapatkan sebelumnya, saya klik open. Nah, seperti ini, dan jika sudah selesai kita dapat untuk membuat hurufnya cetak tebal dengan cara klik di sini, dan juga bisa untuk huruf bercetak miring dengan klik di sini. Nah, jadi ibaratnya kita bisa menggunakan kedua hal ini untuk mungkin ya bisa beranggapan bahwa ini adalah sebuah judul dan bisa dibuat cetak tebal ataupun cetak miring kalau misalnya Sobat Mari Belajar mau menggunakan seperti itu. Nah, selanjutnya kita dapat di sini klik insert content, dan di sini ada beberapa yang dapat kita gunakan. Contohnya ada di suggested, ada teks, media, dan grup. Nah, semua hal ini berbeda-beda kegunaannya, tapi di sini kita akan menggunakan heading 1 terlebih dahulu. Karena ini akan menjadi sub judul dari judul yang sudah kita tambahkan tadi. Kita klik heading 1, contohnya permasalahan gitu ya. Seperti ini, dan sama dengan yang tadi kita coba bikin cetak tebal dan kita tambahkan backgroundnya apa. Kita klik di sini, kita cari gambarnya, contohnya pohon. Ya, kita cari gambarnya pohon. Nah, seperti ini kita dapat menggunakan gambar-gambar yang ada di sini. Ini semuanya bebas dari hak cipta. Kita klik di sini dan contohnya kita ambil satu gambar dan kita klik add. Langsung jadi. Kita tambahkan lagi insert content dan kita tambahkan teksnya. Nah, di sini kita dapat menambahkan teksnya. Contohnya di sini saya akan menambahkan satu paragraf. Nah, contohnya seperti ini. Setelah itu di sini kita punya dua opsi, apakah ingin memperbesar tulisannya dengan cara klik emphasize di sini. Nah, maka tulisannya akan diperbesar dan bisa kita perkecil juga di sini, maka nanti akan diperkecil nanti tulisannya. Nah, Sobat Mari Belajar, ini sebenarnya kita dapat menggunakan teks yang lainnya. Ini saya ambil dari salah satu sumber, langsung dari Kementerian PUPR-nya contohnya. Dan di sini saya akan menggunakan berita yang sudah ada tersebut menjadi sebuah buletin ataupun majalah yang dapat dibaca dengan
tampilan yang mungkin berbeda dengan menggunakan Sway ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan gambar. Contohnya gambarnya seperti ini. Saya ambil di insert content, saya klik group, saya tambahkan comparison, dan saya tambahkan gambar-gambarnya. Contohnya gambarnya seperti ini. Saya cari penanaman hutan rusak contohnya. Nah, seperti ini. Nah, kita ambil contohnya seperti ini, klik add, terus saya tambahkan lagi gambar, saya klik lagi di sini. Nah, saya tambahkan lagi gambarnya, saya klik di sini, saya cukupkan 4 contohnya ya. Saya cukupkan 4 gambarnya dan terakhir di sini. Nah, seperti ini contohnya, saya ambil satu lagi. Cocok yang mana ya? Nah, yang ini contohnya. Kita klik add. Nah, maka akan ditambahkan 4 gambar langsung setelah kita menambahkan permasalahan di sini seperti itu. Nah, jadi kita dapat menambahkan gambarnya di sini langsung dari internet seperti itu, dan itu bebas dari hak cipta seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba tambahkan lagi insert content. Kita klik di sini ada heading satu lagi, terus kita tambahkan contohnya solusi contohnya ya. Solusi, kita tambahkan background lagi, kita cari gambarnya contohnya penanaman pohon. Nah, inti dari Sway ini sebenarnya Sobat Mari Belajar adalah bagaimana cara kita untuk menambahkan konten dan bagaimana cara kita untuk memperkuat konten tersebut. Apakah bisa dengan gambar atau juga bisa dengan video atau juga bisa dengan suara, itu bebas kita lakukan seperti itu. Jadi di sini ibaratnya kita bisa menambahkan teksnya dan ada yang memperkuat dari teksnya tersebut sehingga nanti terlihat lebih menarik untuk dibaca oleh orang banyak seperti itu. Nah, di sini saya coba tambahkan satu gambar. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini solusi ya. Terus kita tambahkan lagi di sini ada teksnya. Ini judulnya tadi, kita tambahkan di sini teksnya, contohnya seperti ini. Saya tambahkan seperti ini contohnya. Saya tambahkan teksnya. Nah, ini saya ambil, bentar, saya ambil dulu beritanya dan saya masukkan ke sini. Nah, ini udah ditambahkan beritanya. Dan kita dapat menambahkan gambar yang lain lagi. Contohnya kita tambahkan untuk penguat dari berita ini, kita klik group. Di sini ada stack contohnya. Kita tambahkan gambar-gambarnya. Contohnya kita klik image. Di sini kita tambahkan gambarnya. Gambarnya seperti ini contohnya. Kita klik 1. Kita klik lagi 2. Kita klik lagi 3. Dan seterusnya. Jadi apakah bisa kita menggunakan video? Bisa. Kita klik di sini ada video dan kita bisa menambahkan video. Apakah bisa menggunakan media yang lainnya? Bisa. Contohnya menggunakan OneDrive, ya, Big Image, YouTube, dan sebagainya. Jadi kita bisa menambahkan media-media dari luar Sway ini sendiri. Jadi di sini sebenarnya kita menggunakan pencarian dengan menggunakan yang sudah disusun oleh Sway itu sendiri seperti itu. Jadi di sini sebenarnya kita dapat menggunakannya baik itu yang contohnya video maupun audio seperti itu. Nah, terakhir contohnya kita sudah selesai menyusun nih beritanya untuk majalahnya. Terakhir kita tambahkan contohnya terima kasih, ucapan terima kasih, kita klik di sini dulu. Nah, kita tambahkan insert content, kita tambahkan judulnya di sini heading 1. Terima kasih. Iya, terima kasih. Nah, di sini kita klik lagi image-nya, kita coba cari gambar tentang terima kasih contohnya ya. Kita klik dan di sini kita lihat terlebih dahulu yang bagus di mana. Yang ini contohnya kita klik add. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang tugas kita di storyline ini sudah selesai. Tapi kita bisa untuk menyusun desainnya biar nanti tampilannya bisa lebih bagus. Kalau misalnya kita ingin melakukan preview, kita bisa klik di bagian play di bagian kanan atas. Nah, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini dan kalau misalnya kita lihat seperti ini jadinya. Nah, jadi ibaratnya masalah ataupun berita ataupun
informasi yang sudah ada, kita dapat membuatnya terlihat lebih menarik lagi dengan menggunakan Microsoft Sway ini dan lebih enak untuk dibaca seperti itu. Nah, sekarang belum diatur untuk semuanya, desain-desainnya. Kita akan masuk sekarang untuk bagaimana cara mendesainnya. Kita klik edit di sini dan kita klik desain di sini. Ya, ini sini ada desain dan kita klik style di bagian pojok kanan. Atas di sini ada styles. Nah, di sini ada cara membacanya apakah vertikal. Vertikal ini nanti akan ke bawah nanti semuanya. Teks-teksnya itu nanti akan ke bawah. Ada horizontal, nanti teks-teksnya semua akan menyamping seperti ini. Ya, menyamping seperti ini. Dan yang terakhir ada yang namanya slide. Ya, ada yang namanya slide. Nah, slide ini nanti akan menampilkan satu kanvas per satu halaman seperti itu. Jadi, ini tidak ibaratnya berbarengan dengan teks-teks ataupun gambar-gambar yang lainnya. Jadi nanti satu slide itu untuk satu kanvas seperti itu. Jadi bisa menggunakan slide ini. Jadi kalau misalnya Sobat Mari Belajar nanti lebih enaknya menggunakan horizontal, silakan gunakan horizontal. Tapi kalau misalnya lebih enak menggunakan slide, bisa menggunakan slide. Nah, di sini kita bisa menggunakan tema-tema yang sudah ada nih. Di sini sudah disediain oleh Microsoft Sway. Contohnya di sini saya menggunakan yang ini nih contohnya ya. Maka nanti akan berubah desainnya. Nah, langsung berubah desainnya. Contoh lain menggunakan yang ini. Nah, maka nanti akan berubah langsung desainnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi ibaratnya kita dapat menggunakan desain yang sudah ada. Atau kalau misalnya kita ingin kustomisasi, bisa dengan cara klik customize di atas ini. Dan kita bisa menambahkan, mengatur beberapa hal. Contohnya custom gambarnya ya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini contohnya gambarnya mau dirubah warnanya, colornya contohnya ya. Maka nanti akan ada color palettes-nya di bagian bawah seperti itu. Jadi setiap gambar itu nanti bisa kita atur color palettes-nya bagaimana. Nah, di sini kita juga bisa memilih dari dari fontnya ya, mau menggunakan font yang bagaimana seperti itu. Jadi untuk ukurannya juga bisa kita tambahkan ya, bisa kita atur dan ini bisa kita gunakan untuk membuat tampilan jadi lebih menarik lagi. Nah, saya anggap saya sekarang sudah menyelesaikan untuk masalah desain dan sekarang saya akan masuk ke cara bagaimana bisa saya bagikan hasil dari majalah digital saya ini ya. Caranya saya klik di bagian share di bagian kanan atas. Di sini ada beberapa opsi, ada specific people or groups. Jadi di sini nanti akan kita ketikkan nama orangnya ya di bagian bawah sini. Akan kita ketikkan nama orangnya di bagian bawah sini dan itu hanya orang-orang tertentu yang ada di organisasi kita. Nah, selanjutnya ada those in your organization with the link. Jadi ini nanti hanya untuk orang-orang yang ada di organisasi kita saja dan bebas siapapun mengaksesnya bisa dengan menggunakan link tadi. Tapi mereka harus sign in dengan account yang ada di organisasi masing-masing. Selanjutnya ada anyone with the link. Jadi ini nanti akan dapat dilihat oleh setiap orang, baik dia dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi, dapat melihat majalah digital kita ini asalkan mereka dapat mengaksesnya dengan link yang sudah ada seperti ini. Jadi mereka kalau misalnya ada linknya, mereka dapat untuk mengaksesnya. Nah, di sini invite people-nya itu bisa dua opsi. Apakah hanya untuk melihat atau untuk mengedit sekaligus. Ya, jadi bisa dua hal ini. Nah, di sini ada get visual link. Bisa kita bagikan dengan tampilan yang visual. Ada juga di sini kita bisa share dengan Facebook, dengan Twitter, dengan LinkedIn. Dan juga bisa di sini dengan embed code kalau misalnya kita ingin menambahkan di website-website yang ada di organisasi kita. Atau misalnya dengan website pribadi seperti itu. Nah, di sini ada more option, kita klik require password, jadi kita dapat menambahkan password jikalau memang itu dibutuhkan, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, nanti kita klik set. Mungkin cukup sekian untuk materi pada kesempatan kali ini. Sobat Mari Belajar dapat mengulang kembali atau langsung mempraktikkan bagaimana cara menggunakan Sway ini untuk melakukan ataupun membuat majalah digital dengan sangat mudah sekali dan kita dapat untuk membuatnya dalam waktu yang singkat dan menggunakan desain yang sudah disusun oleh Microsoft Sway dengan sangat bagus sekali. Nah, silakan untuk dicoba, silakan untuk dibuat langsung bagaimana caranya supaya nanti Sobat Mari Belajar paham untuk proses pembuatan majalah digital dengan menggunakan Sway ini. Bertemu lagi di materi-materi selanjutnya
Terima kasih.